Selamat siang, Pak Denny. Sebelumnya salam kenal, saya Anissa Nur Latifa dari jurusan Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan nih terkait dengan Link Driven Federation. Nah, jadi apa sih Link Driven Federation itu dan juga penjelasan dari diagramnya sendiri ya, Bapak? Baik, yang pertama saya mau intro sedikit nih. Jadi apa sih itu Link Driven Federation gitu ya Bapak? Jadi di sini kita membayangkan kalau ada banyak sistem data terpisah nih, bisa database, kemudian API, file, sistem lama, spreadsheet, dan lain-lainnya. Nah, tapi sistem ini punya struktur sendiri, skema sendiri, dan mungkin berbeda jenis seperti relational, NoSQL, file, dan sebagainya. Nah, dalam pendekatan Link Driven Federation, data ini tidak digabungkan ke dalam satu tempat fisik, Pak. Jadi tidak disalin ke data warehouse, tidak di ETL secara besar-besaran. Dan malah sebaliknya, yang dibuat itu hanyalah peta atau peta link ayah atau logical link gitu ya yang menunjuk ke mana data relevan itu berada. Baik, di sini kita melihat arsitektur atau gambar diagramnya dari Link Driven Federation. Nah, di bagian bawah itu akan ada banyak kotak sumber data. Nah, di sini terlihat ya, ada banyak kotak sumber data. Misalnya database A, API, API B, kemudian file C, dan sebagainya. Itu masing-masing tetap di dalam otonom. Jadi file-file ini tidak akan terganggu seperti itu. Dan di atasnya itu ada lapisan federation atau biasa kita sebut mediation atau linking layer gitu ya. Nah, di sebelah sini ini merupakan lapisan untuk menyimpan metadata, kemudian peta link, definisi bagaimana data ini dari sumber berbeda tetapi saling terkait seperti itu. Dan selanjutnya, ketika seseorang atau seperti user, aplikasi atau analitik ingin mengakses data tersebut, mereka memberikan query ke layar tersebut. Jadi layar ini kemudian melihat peta link, tahu kemana harus menyentuh data, mungkin ke database A atau ke API B atau ke file C dan lain-lain. Nah, kemudian layer kemudian mengumpulkan hasil dari sumber-sumber itu, menyamakan struktur atau format, lalu mengembalikan hasil gabungan ke user sebagai virtual unified view. Inilah sebabnya disebut link driven, karena ini mengintegrasikan uh, atau suatu integrasi yang terjadi lewat logika gitu ya Bapak, bukan lewat pemindahan fisik data seperti itu. Baik, mungkin saya sedikit menjelaskan lagi ya, sorry sebelumnya, uh, terkait dengan kenapa Link Driven Foundation ini digunakan dan karakteristiknya itu seperti apa gitu. Karena punya beberapa keunggulan, terutama dalam beberapa hal. Yang pertama adalah sumber data heterogen. Nah, seperti contohnya relational, NoSQL, file, API, legacy system, dan lainnya, semuanya ini bisa berbeda. Nah, dengan Federation, kita bisa mengakses semuanya tanpa harus migrasi besar-besaran. Jadi, dengan menggunakan Link Federation ini, kita bisa akses data yang berbeda-beda itu tanpa harus migrasi gitu. Dan yang kedua adalah data tersebar secara geografis atau organisasional. Misalnya kita tiap departemen itu punya database sendiri, tetapi tetap membutuhkan integrasi semantik gitu. Nah, Link Driven Federation ini memungkinkan setiap sistem tetap otonom atau tidak diganggu strukturalnya, tapi bisa saling dealing gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keunggulannya menghindari duplikasi dan kebutuhan penyimpanan tambahan atau storage untuk data warehouse karena data ini tetap di sumber asalnya. Dan yang terakhir adalah kemampuan akses real time selama sumber online tersedia gitu tanpa delay dari proses ETL batch besar. Baik, kita lanjut ke contoh penerapannya seperti apa saat Link Driven Federation ini cocok digunakan gitu ya. Jadi di sini saya mencontohkan dua hal, mulai dari pendekatan rumah sakit sehingga perusahaan besar.
Nah, contohnya kalau di rumah sakit sendiri itu ada yang namanya sistem rekam medis seperti database A atau mungkin sistem hasil lab yang kita bisa sebut database C. Kemudian ada sistem billing ya atau tagihan yang kita contohnya sebut database C dan sistem radiologi kita sebut file atau APID dan sebagainya. Nah, dengan Link Federation kita bisa link data pasien antara semua sistem itu. Jadi ketika kita ingin tarik semua informasi pasien mulai dari demografi, hasil lab, tagihan, dan rekam radiologi, itu kita cukup query ke Federation layer saja di mana sistem ini akan direct fetch dari masing-masing sumber tanpa perlu menggabungkan secara fisik itu. Dan yang kedua, penerapan di perusahaan besar sendiri itu seperti apa sih? Itu yang pertama adalah misalnya di divisi marketing kita punya CRM, di divisi keuangan kita punya ERP, dan divisi operasional kita punya sistem logistik. Lalu di divisi HR kita punya sistem sendiri gitu. Tapi manajemen ingin dashboardnya ini terintegrasi antar divisi. Nah, ini kita bisa pakai Federation link link driven federation sehingga tiap sistem ini tetap otonom, tapi dengan virtual view data bisa disatukan ketika diperlukan. Jadi ini sangat membantu sekali di corporate-corporate ya. Contohnya di perusahaan saya sendiri ini yang bergerak di dalam bidang IT distributor company itu bisa menggabungkan data dari tim marketing, tim sales, tim pre-sales, tim engineer dan lain-lain. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan mulai dari intro, kemudian penjelasan terkait diagram serta contoh penerapannya. Dari saya mungkin itu saja. Pak Denny, terima kasih sebelumnya. Selamat siang.